Shalom, selamat sore kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kategorial kaum ibu. Dan pada sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema resep menang di dalam iman. Tapi sebelumnya kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba pada sore hari ini mohon hikmat-Mu Tuhan untuk hamba-Mu bisa menjelaskan kepada ibu-ibu pada ibadah kategorial ini Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat dimengerti, firman Tuhan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu seperti tema yang saya sampaikan, yaitu tentang resep menang di dalam iman, maka saya yakin bahwa ibu-ibu tidak asing dengan yang namanya resep. Resep itu adalah catatan atau racikan yang berhubungan dengan masakan ataupun dengan obat-obatan yang berisi tentang catatan racikan, sehingga itu akan diolah untuk ketika kita mengikuti sesuai dengan resep tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan catatan tersebut. Jika kita mendapat resep obat-obatan, maka kita akan sembuh. Tetapi jika kita mendapatkan resep makanan, maka kita akan mendapatkan makanan yang enak. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11, Paulus memberikan suatu nasihat, memberikan suatu rangkuman, kesimpulan di dalam Paulus bisa menang di dalam penderitaannya. Kita lihat, saya akan bacakan untuk ibu bapak semuanya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita melihat Rasul Paulus ketika menulis surat ini kondisinya sedang menderita, di mana dia ada di dalam penjara di kota Roma. Kita tahu bahwa kota Roma ini sistem penjara di kota Roma itu ada di bawah tanah. Begitu lembab udaranya dan begitu gelap kondisinya. Penerangan hanya melalui obor. Nah, Paulus sangat menderita pada waktu itu. Tetapi kita lihat di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia selalu katakan, bersukacitalah dan bersyukur senantiasa. Nah, mengapa Paulus bisa bersyukur dan bersukacita? Karena dia memiliki resep untuk dia bertahan dan dia menang di dalam penderitaannya. Yang pertama kita lihat di dalam ayat bacaan yang kita baca, kenapa Paulus bisa menang? Yang pertama adalah akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, mengapa Paulus bisa kuat dan menang? Yaitu dia kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kuat di dalam kuasanya. Dan yang ketiga, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ada tiga hal yang kita akan lihat. Kenapa Paulus bisa bertahan, Paulus bisa menang, dan ini menjadi resep Paulus sehingga dia bisa menang di dalam bertahan imannya menjadi iman yang patut kita teladani di dalam kehidupan beliau. Nah, yang pertama kita lihat, peperangan kita, musuh utama kita, bukan musuh yang bersenjata atau apapun, tetapi sebenarnya musuh utama manusia adalah iblis. Iblis menggunakan tipu dayanya sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Iblis menggunakan tipu dayanya sehingga manusia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan tipu daya iblis, manusia bisa bertindak nekat. Manusia bisa melakukan tindakan yang tidak normal, anormal. Dan sehingga manusia sedang melakukan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua bagi manusia ketika tipu muslihat iblis sudah mempengaruhi jalan pikirannya, maka manusia akan bertindak sesukanya. Tidak melihat sisi kemanusiaan, tidak ada kasih. Tetapi yang penting adalah aku melakukannya semuanya untuk apa? Karena dia di luar kendalinya. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis bekerja mempengaruhi cara berpikir manusia. Tipu daya iblis mempengaruhi dan menipu pola pikir manusia. Kita lihat ketika manusia pertama
Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Iblis dalam rupa ular, dia mempengaruhi cara berpikir manusia pada waktu itu, yaitu terutama yang pertama dipengaruhi adalah Hawa. Hawa dipengaruhi oleh iblis sehingga singkat cerita Hawa jatuh. Kemudian Hawa mempengaruhi Adam sehingga Adam jatuh di dalam dosa juga. Nah, ini yang berdampak kepada dari pengaruh tipu daya iblis mempengaruhi cara berpikir manusia, mempengaruhi membutakan pikirannya sehingga membutakan hatinya, sehingga berdampak kepada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan nilai-nilai etika kemanusiaan, sehingga manusia mengikuti menjadi budak dari iblis tersebut. Nah, kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Ketika iblis mempengaruhi cara berpikir manusia, kemudian turun ke hati sehingga hatinya menjadi tumpul dan keluarlah tindakan-tindakan yang menjauh dari nilai-nilai kebenaran. Akhirnya manusia melakukan tindakan keluar dari kebenaran. Nah, saudara, ketika manusia keluar dari kebenaran, manusia sudah di luar kedaulatan Allah. Manusia jatuh karena keluar dari kedaulatan Allah. Manusia keluar dari kebenaran Allah. Kita lihat ada satu tokoh yang bagus, yang dia ketika dipengaruhi oleh iblis, dia tidak keluar dari kedaulatan Allah. Dia tidak keluar dari perlindungan Allah. Dia tidak keluar dari kebenaran. Yaitu siapa? Ayub. Ayub dipengaruhi ketika Ayub dianggap orang yang saleh, kemudian Allah memberikan iblis ingin mencobai, silakan. Allah katakan demikian dan Allah katakan silakan kamu cobai. Dan iblis berusaha mempengaruhi, menipu cara berpikir Ayub. Tetapi apa yang terjadi? Ayub tidak jatuh. Ayub tidak terpengaruh. Ayub tidak menjadikan hatinya tumpul, tetapi dia selalu berpegang pada kebenaran, dia berpegang kepada tinggal di dalam kedaulatan Allah, dan semua hartanya yang dimiliki itu habis, dan iblis mendikte dia melalui berbagai macam cara supaya Ayub keluar dari kedaulatan Allah, dalam perlindungan Allah. Tapi apa yang terjadi? Ayub tidak jatuh, Ayub tidak menuruti tipu daya iblis, dan alhasil akhirnya apa? Ayub menang. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari cerita inilah, dari kisah ini, kisah-kisah Alkitab ini, kita harus belajar hal yang utama. Para ibu-ibu, kita lihat kebiasaan, peran sentral seorang ibu luar biasa kalau kita mau memahaminya. Ada suatu survei mengatakan peran ibu di dalam pembentukan keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang berhasil adalah 60%. 40% adalah peran seorang bapak. Seorang ibu menurut survei kuat di dalam menghadapi penderitaan-penderitaan. Seorang bapak lemah di dalam penderitaan. Seorang ibu menurut survei, seorang ibu-ibu atau perempuan pada dasarnya dia secara perasaan sensitif sehingga perempuan itu lebih mudah untuk menangis. Lelaki lebih rasional dan ini mudah ketika dicungkir balikan cara berpikirnya, manusia mudah tergoda. Tetapi godaan yang utama adalah siapa? Ketika keluarga dari ibu dalam keluarga tersebut sudah mulai tergoda cara berpikir, ditipu oleh iblis, maka hancurlah keluarga tersebut. Karena peran ibu 60% sangat berpengaruh di dalam pendidikan keluarga, di dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata kuat di dalam Tuhan itu artinya berakar. Arti kuat adalah engkau memiliki pondasi yang kuat. Pondasi di mana? Di dalam kebenaran. Pondasi di mana? Di dalam suatu bangunan ilahi, di mana iman percaya kita itu berdiri kokoh. Ada seorang pemazmur mengatakan demikian di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan demikian di dalam Mazmur. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu semuanya. Mazmur dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13.
Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang benar, ibu-ibu yang benar adalah diibaratkan oleh pemazmur seperti apa? Pohon korma yang bertunas. Firman Tuhan katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah, mengapa orang benar itu diumpamakan pohon korma yang sedang bertunas? Kita lihat, kalau kita mempelajari cara tumbuh pohon korma, itu luar biasa sekali. Pohon korma sebelum tumbuh tunas, dia adalah bertumbuh akarnya terlebih dahulu. Akarnya itu akan masuk ke dalam, berakar dulu. Jadi biji korma ketika ditabur, dia akan apa? Bukan tumbuh tunas dulu ke atas, tapi tumbuh ke bawah. Akarnya akan terus sampai ke dalam, sampai menemukan sumber air. Setelah akar bertemu dengan sumber air, maka baru bertunas. Saudara, inilah penggambaran bagi kita. Orang benar selalu hidup berakar kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus katakan, akulah sungai kehidupan. Tuhan Yesus katakan bahwa orang benar itu seperti sungai yang mengalir. Sehingga kita selalu hidup di dalam aliran yang indah, yang enak. Kita hidup di dalam aliran air seperti sungai yang mengalir. Nah, kita orang benar akan berakar dan bertunas seperti pohon korma, di mana kita sebelum kita membangun kehidupan kita, membangun usaha kita, membangun setiap kerinduan-kerinduan kita, mari kita berakar kuat dulu, kokoh dulu di dalam Tuhan. Ketika kita iman kita kuat di dalam korban Yesus Kristus, baru kita bertumbuh. Pengharapan kita apa? Pengharapan kita tentu kita mengharapkan berkat Tuhan, usaha kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, kita sakit ada kesembuhan, ada mujizat. Itulah berkat-berkat yang akan kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang tabib yang ajaib, punya kuasa yang luar biasa. Jadi kuat dulu di dalam Tuhan. Setelah kita kuat, maka tumbuh tunas. Dan tunas itu akan tumbuh besar, saudara. Jadi yang pertama yang perlu kita yakini adalah hidup orang benar. Supaya kita kuat, menurut Rasul Paulus, resep yang pertama adalah kuat di dalam Tuhan. Berakar seperti pohon korma. Tunas, sebelum dia bertunas, dia akan berakar dalam dulu sampai menemukan sumber air. Kemudian setelah bertemu dengan sumber air, maka tunas itu akan muncul ke atas. Nah, demikianlah dasar. Yang kedua, Paulus katakan, resep yang kedua adalah kuat di dalam kuasanya. Ketika kita sudah berakar, orang benar sudah berakar, maka akan bertunas. Apa sih menjadi kerinduan kita orang percaya? Apa sih menjadi berkat kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan, menjadi anak-anaknya? Kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita akan memerintah dan kita akan memenangkan jiwa-jiwa. Dan untuk memenangkan jiwa-jiwa, kita perlu kuasa Tuhan. Untuk menjadi saksi bagi Kristus, kita membutuhkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itulah ketika kita butuh kuasa Tuhan, rendahkan kita. Kita ini siapa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup. Siapakah kita? Kita ini bukan siapa-siapa, karena kita hidup layak, kita dimerdekakan karena apa? Korban Yesus di kayu salib. Jadi kehidupan kita, keberadaan kita di dunia ini, kita bisa menghirup udara segar, kita masih sehat sampai pada hari ini, itu semua karena apa? Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi apa yang kita banggakan dari kehidupan, kekuatan kita? Apa yang kita banggakan dari kepandaian kita? Tidak ada. Itu kita butuh kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa membangun kehidupan kita, membangun karir kita, membangun rumah tangga kita, membangun keluarga kita, membangun setiap usaha-usaha kita di dalam apa? Di dalam kita berakar kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kita membangun kuat. Lalu yang ketiga, kenakanlah semua kelengkapan senjata Allah. Karena ketika kita menghadapi tipu daya iblis, kita tidak bisa apa-apa.
semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kenakan. Tentu penjelasannya kalau kita membaca ayat yang selanjutnya, itu dijelaskan sekali tentang bagaimana kita mengenakan perlengkapan senjata. Seluruh perlengkapan senjata Allah itu sudah dijelaskan semua. Saya tidak akan menjelaskan lagi karena sudah jelas. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu mengenakan seperti Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya. Tulisan-tulisan Rasul Paulus dari Roma sampai Tesalonika, kita lihat Paulus memulai 4 surat pertama, Roma, 1-2 Korintus, dan juga Galatia, itu dengan apa? Dia membangun korban Yesus di kayu salib. Dia membangun karya Yesus yang menebus kita semua. Kemudian Efesus, Filipi, dan juga Kolose itu berbicara tentang bagaimana kita membangun kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada mujizat, ada berkat Tuhan, yang janji-janji Tuhan dinyatakan kepada kita. Pengharapan kita apa? 1-2 Tesalonika itu mengantarkan kita tentang pengharapan bahwa Tuhan akan datang kembali. Saudara, jika kita hanya berbicara kedatangan Tuhan, jika kita hanya berbicara akhir zaman, maka itulah akan melahirkan radikalisme. Tetapi kita sebelum membangun bangunan, mari pondasi dulu kita perhitungkan. Kita membangun berapa bangunan, berapa megahnya, berapa lantai, kita perhitungkan pondasinya. Sehingga apa? Kita akan kuat di dalam Tuhan. Di dalam penderitaan dunia ini, kita akan kuat. Di dalam kesulitan dunia ini, kita akan kuat. Di dalam kita mengabarkan Injil menjadi kesaksian bagi Kristus, kita akan kuat. Sehingga kita akan menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Karena kita kuat, kita katakan kita adalah orang-orang yang sudah menang. Karena kita mengenakan apa yang disebut dengan resep dari Paulus, dari pengalaman Rasul Paulus, sehingga dia kuat di dalam menghadapi penderitaan-penderitaannya. Dia selalu katakan bersukacitalah. Dia selalu katakan bersyukur senantiasa. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat yang menjadi penutup kita. Rasul Paulus di dalam penderitaannya, ketika dia mengabarkan Injil di kota Roma, bagaimana dia menghadapi orang-orang ahli Taurat, menghadapi para filsuf-filsuf yang lain, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, pada Kristus. Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 8 ayat 28, katakan demikian. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, apapun yang kita sedang hadapi, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan katakan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, setiap peristiwa, setiap apa yang kita hadapi saat ini, itu semua seizin Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk apa? Yang pasti mendatangkan kebaikan kita. Segala peristiwa akan mendatangkan 2 hal. Hal yang baik, yang positif, dan yang kedua adalah yang negatif. Bagi orang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, akan selalu melahirkan pemikiran yang positif. Peristiwa apapun yang terjadi, kita akan selalu meresponnya dengan hal yang positif. Tetapi bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, senantiasa akan merespon dengan yang negatif. Mengeluh, menyalahkan, mencari kambing hitam, gara-gara dia, gara-gara siapa, itu semua akan dicari. Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, peristiwa apapun, seberat apapun, dia akan senantiasa bersyukur dan bersukacita. Karena Allah turut bekerja. Dan ketika Allah turut bekerja, untuk apa? Mendatangkan kebaikan kita. Kita akan selalu berpikir positif. Ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan. Apapun peristiwa yang kita kerjakan, ada hikmat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Ketika peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan pernah putus asa, kita tidak pernah mundur ataupun kita mengeluh, tetapi kita akan selalu katakan bersama Yesus,
kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus pasti ada kesembuhan. Di dalam Yesus Kristus pasti ada jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus senantiasa Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam ibadah kategorial ini, kaum ibu, ingatlah selalu firman Tuhan. Bahwa firman itulah yang akan menguatkan kita. Ibu-ibu adalah pahlawan-pahlawan di dalam keluarga. Peran ibu-ibu sangat luar biasa di dalam mendidik anak-anak. Peran ibu-ibu sangat kuat di dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit. Oleh karena itulah, kuatkan dan teguhkan ibu-ibu semuanya. Berharap kepada Tuhan dan senantiasa ayo kita kenakan apa yang menjadi nasihat Paulus, Rasul Paulus. Kuat di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Tuhan sebelum kita membangun kehidupan kita, kehidupan rumah tangga, kehidupan apapun yang kita jalankan. Hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita gunakan seluruhnya. Kuasa Tuhan, andalkan kuasa Tuhan. Hanya dengan kuasa Tuhanlah kita akan sanggup menghadapi situasi kondisi yang sulit. Hanya dengan kuasa Tuhanlah kita bisa menjadi pemenang. Dan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena musuh utama kita adalah tipu daya iblis. Lindungi pikiran kita supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Ketika pikiran kita dikuasai oleh Kristus, oleh Roh Kudus, maka hati kita akan dikendalikan oleh Roh Kudus dan tindakan-tindakan kita akan senantiasa seturut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah kategorial kaum ibu walaupun secara virtual ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun, oleh dimensi waktu, dimensi tempat, karena kuasa Tuhan menyentuh pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Berkati ibu-ibu yang saat ini sedang ada di rumah, sedang melakukan segala pekerjaannya, merawat anak-anak, merawat suami, ataupun sedang melakukan segala pekerjaannya. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan Kristus. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, sehingga di dalam melayani suami, di dalam pekerjaan untuk menafkahi keluarga, semua boleh berjalin di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan saat ini GPPS. Tuhan memberkati GPPS untuk menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Para pemimpin, penatua, diaken, Tuhan memberikan hikmat. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memakai para tenaga nakes dengan hikmat-Mu untuk menjadi sarana kesembuhan bagi mereka yang lemah dan sakit, sehingga semua yang dirawat boleh disembuhkan. Para pemimpin bangsa, Tuhan memberikan hikmat di dalam mengambil keputusan-keputusan yang dengan baik dan benar, sehingga keputusan yang dapat diambil boleh menjawab dan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Ibu Bapa. Dimanapun Ibu berada, berkat Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu Ibu Bapa terima mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.